Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Belanda versus Kanada, Oranje menang 4-0. Belanda beruji coba dengan Kanada di The Kuip Feyenoord. Tuan rumah tampil ganas dan berhasil melumat tamunya 4-0 tanpa balas lewat aksi Memphis Depay di menit ke-50. Tweede helft deze mooie voorzet. Jeremy Frimpong di menit ke-57. Eerste inzet, maar in tweede instantie. Wout Weghorst di menit ke-63. Voorzet in eerste instantie nog wel verdedigd. Schouten schieten. Dan Virgil van Dijk di menit ke-83. Canada en daar is Virgil van Dijk. Kemenangan ini jadi momentum penting buat Belanda menatap Piala Eropa yang akan dimulai 14 Juni mendatang. Inggris umumkan skuad Piala Eropa 2024, Grealish, Maguire dicoret. Timnas Inggris sudah mengumumkan skuad final untuk Piala Eropa 2024. 7 pemain dicoret termasuk Jack Grealish dan Harry Maguire. Luke Shaw yang masih dalam tahap pemulihan cedera masih dimasukkan dari 26 nama yang dibawa. Setengahnya adalah mereka yang tampil di Piala Dunia 2022 dan 4 starter final 4 tahun lalu juga dicoret. Maguire sedih gagal tampil di Euro 2024. Maguire rupanya belum pulih juga dari cedera. Alhasil pelatih Gareth Southgate terpaksa mencoretnya. Hal ini bikin Maguire kecewa berat karena gagal tampil di turnamen sebesar Euro 2024. Oleh karenanya Maguire ingin memulihkan diri dulu demi persiapan musim 2024-2025. Locatelli buka suara usai tak masuk skuad Italia di Euro 2024. Locatelli tetap berusaha mengambil sisi positif dari kegagalannya berlaga di Piala Eropa 2024. Ia kini punya waktu berkumpul dengan keluarga. Mantan pemain Sassuolo ini merasa sudah memberikan yang terbaik sepanjang musim ini. Locatelli mengungkapkan hal tersebut lewat unggahan di akun Instagramnya. Didukung 19 klub, Premier League tetap gunakan VAR musim depan. Video assistant referee akan tetap digunakan di Premier League musim depan, sebab cuma ada satu klub yang menolak, yakni Wolverhampton Wanderers. Pembahasan soal pencabutan VAR bermula dari proposal Wolverhampton pada Mei lalu yang meminta agar teknologi tayangan ulang itu dihilangkan saja mulai musim depan karena telah merusak hubungan antara supporter dan sepak bola. Dikaitkan dengan João Neves, MU diminta hati-hati. João Neves jadi salah satu nama yang santer dikaitkan dengan Manchester United. Mantan winger MU, Leichardt, cuma mewanti-wanti agar klub benar-benar menimbang faktor perbedaan kultur sepak bola. Sebab dalam beberapa musim terakhir pembelian mereka gagal bersinar, misalnya Anthony. Jangan lupa bahwa Neves masih amat muda sehingga belum punya pengalaman cukup menghadapi tekanan besar. Satu-satunya alasan MU bisa melepas Bruno Fernandes. Masa depan Bruno Fernandes di Manchester United dispekulasikan. Menilik kontribusinya, gelandang timnas Portugal itu pantas dipertahankan, kecuali satu-satunya cara mereka mungkin bisa mempertimbangkan melepasnya adalah kalau mereka dapat perekrutan besar untuk menggantikannya. Saya rasa tanpa pengganti yang ideal dan kelas dunia, maka dia perlu bertahan. Ungkap ex-pemain MU, Leichardt.
Fabregas enggan buru-buru nilai keputusan Chelsea pilih Maresca. Keputusan Chelsea melepas Mauricio Pochettino dan menggait Enzo Maresca cukup dipertanyakan. Ex-gelandang Chelsea Cesc Fabregas merasa meski keputusan manajemen klub cukup mengherankan, butuh waktu untuk menilai penunjukan Maresca. Ia khawatir terlalu gegabah melontarkan penilaian. Hernando blunder di Indonesia versus Irak, Sinteyong sebut sang kiper down. Hernando Ari melakukan blunder fatal saat timnas Indonesia jumpa Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong menyebut sang kiper down. Suasana ruang ganti sama saja, tetapi memang tampak Nando kesal dengan kesalahannya, kata Sinteyong saat memberikan keterangan selesai laga. Saya tidak akan ajak dia bicara beberapa hari ke depan, karena Nando juga orangnya gampang kepikiran. Semoga beberapa hari ke depan kondisinya membaik, ujarnya berharap. Tak ada kejutan berarti timnas Italia umumkan skuad final untuk Euro 2024. Luciano Spalletti telah mengumumkan skuad akhir timnas Italia yang terdiri dari 26 pemain untuk turnamen Euro 2024 dengan mencoret Riccardo Orsolini, Samuele Ricci, dan Ivan Provedel usai mengumumkan 30 pemain pada bulan lalu. Penjaga gawang Lazio Provedel telah dipulangkan, sebagian besar karena ia berjuang dengan cedera selama bulan-bulan terakhir musim ini. Gelandang Torino Ricci harus kalah bersaing dengan pemain-pemain seperti Davide Fratesi, Nicolo Fagiolo, dan Michel Folorunso. Sementara itu, Orsolini tidak diikutsertakan meskipun tampil mengesankan untuk Bologna saat mereka finish di urutan keempat di Serie A. Jose Mourinho ramal 4 tim ini kandidat kuat juara Euro 2024. Arsitek Fenerbahce Jose Mourinho baru-baru ini menyebut timnas Inggris sebagai salah satu dari 4 tim yang diunggulkan untuk memenangkan Euro 2024. Saya tidak ingin meremehkan generasi sebelumnya yang pernah kami miliki, tetapi dalam hal kedalaman dan kualitas skuad, kami mungkin sekarang adalah yang terbaik yang pernah ada dan Portugal dapat memenangkannya, ucap Mou. Ini tentang memiliki kepercayaan diri, keyakinan diri bahwa mereka dapat mengalahkan siapapun. Saya tidak ingin mengatakan Portugal adalah tim terbaik, tetapi Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman tidak lebih baik. Lanjutnya. Sukses cetak hat-trick untuk timnas Norwegia, Erling Haaland malah dirujak netizen. Erling Haaland malah dirujak netizen setelah sukses mencetak hat-trick untuk timnas Norwegia. Ini imbas dari kegagalan Norwegia untuk lolos ke Euro 2024 tahun ini. Dalam media sosial Twitter, Haaland dikritik lantaran sang pemain selalu bermain apik dalam laga yang tak penting seperti biasanya. Haaland memang kerap mendapatkan kritikan dari berbagai pihak karena tidak terlihat bermain apik kala melawan tim-tim besar. Barcelona ternyata pernah tolak rekrut Kylian Mbappe demi Ousmane Dembele. Agen sepak bola Josep Maria Minguella mengungkapkan kalau Barcelona sebenarnya punya kesempatan untuk merekrut Kylian Mbappe saat remaja. Namun Blaugrana melewatkannya dan memilih untuk mengontrak Ousmane Dembele. Jadi saya berbicara langsung dengan orang tuanya. Anak laki-laki itu berusia 18 tahun dan dengan kepergian Neymar, dia memberitahu saya bahwa akan menyenangkan untuk pergi ke Barca. Saya memberitahu FC Barcelona dan mereka menjawab bahwa dengan harga yang sama Dembele lebih baik. Mereka berpikir bahwa pemain Borussia Dortmund saat itu dia lebih cocok dengan gaya bermain Barca, kata Minguella kepada Radio Marca. Barcelona rela korbankan Rafinha demi rekrut bintang Liverpool. Barcelona dikabarkan bersedia melepas Rafinha jika bisa mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool sebagai penggantinya.
Namun The Reds sepertinya tidak akan berpisah dengan pemain sayap Kolombia tersebut karena mereka mencoba memastikan transisi yang mulus ke era baru Arne Slot di Liverpool. Sejak Diaz merapat ke Liverpool dari Porto pada Januari 2022 dengan nilai awal 37 juta pound sterling, dia telah mencetak 24 gol dan menyumbang 13 assist dalam 98 pertandingan di semua kompetisi. Manchester United blunder besar jika lepas Bruno Fernandes. Sebuah peringatan diberikan Steve Bruce kepada Manchester United. Ia menyebut bahwa apapun yang terjadi, MU tidak boleh membiarkan Bruno Fernandes cabut di musim panas ini. Menurut Bruce, Fernandes sudah jadi pemain yang menggendong MU dalam beberapa musim terakhir. Alhasil jika sang kapten dibiarkan pergi, MU akan rugi besar. Dengar, Bruno sudah menjadi salah satu pemain yang paling bersinar di skuad Manchester United dalam beberapa tahun terakhir, ucap Bruce. Dia bermain 50 pertandingan dalam satu musim dan ia sanggup mencetak 15 hingga 20 gol dalam satu musim. Ia juga pencetak assist terbanyak juga dan Anda tidak mau kehilangan pemain sepertinya. Lanjutnya. Chelsea incar Thiago Silva sebagai manajer masa depan. Chelsea ingin menciptakan jalur yang memungkinkan bintang seperti Thiago Silva untuk menangani The Blues suatu hari nanti. Menurut Evening Standard, The Blues ingin membuat lini produksi kepelatihan untuk mengembangkan bakat manajerial generasi berikutnya. Laporan tersebut menyatakan bahwa Chelsea akan menyambut Thiago Silva yang baru-baru ini meninggalkan klub untuk Fluminense kembali dalam peran kepelatihan dan mereka merasa dengan mengembangkan jaringan multi klub ke tim-tim di seluruh dunia. Hal itu dapat memberikan kesempatan kepada pemain Brazil dan yang lainnya untuk mengasah kemampuan manajerial mereka sebelum kembali ke Stamford Bridge. AC Milan putuskan tebus Joshua Zirkzee dari Bolonya. Klub Serie A AC Milan sudah menentukan siapa pengganti Olivier Giroud di musim depan. Mereka akan fokus untuk mengamankan jasa Joshua Zirkzee dari Bolonya. Menurut laporan Romano, AC Milan sudah menjalin komunikasi dengan Bolonya untuk transfer Zirkzee. Milan, menurut laporan Romano, secara paralel juga menghubungi agen Zirkzee. Pembicaraan kedua pihak dikabarkan sudah mencapai tahap akhir. Sedikit lagi, eks-Bayern Munchen itu akan sepakat untuk membela Milan di musim depan. Negosiasi lancar, Simone Inzaghi segera perpanjang kontrak di Inter Milan. Ada kabar baik bagi para Interisti di seluruh dunia. Simone Inzaghi dilaporkan sedikit lagi akan memperpanjang kontraknya di Inter Milan. Menurut laporan Romano, Inzaghi sama sekali tidak berminat untuk meninggalkan Inter Milan. Proses pembicaraan kontrak baru ini sudah dimulai sejak bulan lalu. Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam proses negosiasinya. Jadi, jika tidak ada halangan, dalam beberapa hari ke depan, Inter akan mengumumkan perpanjangan kontrak sang pelatih. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!